Pilih Aguste yang mana? Hostnya apa saya begitu? Oh, Bang Arli aja biar hostnya jadi penengah gitu. Oh, oke, siap. Oke, monggo. Nah, yang mau kau bahas apa? Biar saya patahkan logikamu. Kalau kau Wahabi. Ya, maksudnya Bang Host jadi penengah dulu gitu. Nanti kita diskusi juga. Iya, yang kamu mau bahas itu apa? Kamu Wahabi atau bukan? Mohon Atau mau maaf, bahas yang lain? ini berarti kita berdialog secara terbuka gitu. Karena tadi kan kita berjalan pada kita itu pada persatuan umat Islam. Kalau ini kita buka lagi, berarti monggo kita buka dialog secara terbuka. Seperti itu. Enggak Ya, kan maksudnya mau Aguste bahas begini, apa? host. Enggak, gini Maksudnya aja, Aguste itu, enggak, teman-teman, gini. maksudnya Enggak, gini aja. Aguste itu biar Gini kita aja. imbang. Maksudnya artinya kalau seumpama Aguste itu berada di posisi lawan, berarti kan yang lain berarti kan itu kan semuanya kan kawan semua. Otomatis kan tidak imbang. Biar berimbang silakan. Aguste itu sudah memilih saya, nanti kau jadi moderator, tidak apa-apa. Yang lain bisa diam begitu. Iya, makanya mau dilihat dulu pertanyaannya apa, dia Wahabi atau bukan. Ah Dijawab iya, saja. monggo host, monggo. Dijawab aja Aguste, langsung to the Ya, point, silakan Anda Aguste, Wahabi atau bukan? silakan Dari- Aguste bernarasi dari seperti narasi itulah saya awal, intinya. Itu sudah bisa dibaca gitu. Saya nanya Firko gitu. Maksudnya saya nanya golongan gitu. Jadi saya kurang terima kalau ada yang ngaku saya muslim gitu. Sekedar muslim saja. Si A juga mengaku muslim, NU juga mengaku muslim, Muhammadiyah mengaku muslim. Ya, sekarang Anda apa? Sekarang Anda apa? Golongannya apa? Ya, dari narasi saya sudah bisa dibaca gitu. Ya, Kalau enggak, ngapain juga saya oke lah, kemarin Anda gitu. Wahabi. Yang mau dibahas apa? Nah inilah makanya dari sini saya pikir di Pak Ruli atau Bang Ruli aja ini ya. Udah, to the point aja, to the point apa? Biar cepat nah. Ya, maksudnya head to head Bang Host gitu. Biar Ya, nggak head to head. gaduh. Kalau kamu Wahabi, karena saya yang buat room ini ingin berdebat dengan Wahabi, kamu dengan saya. Iya, ini kan room host, kita tamu, gimana aturan host aja, yang ikutin Nah, sok. karena saya memang ngincarnya Wahabi, bukan ngincar ke sesama ini. Ya, Wahabi Cuman coba. di sini nanti terjadi kerusuhan gitu maksudnya gaduh Yang Bang. lain diam dulu, yang Biar lain ada diam. penengahnya dulu Silakan gitu. jawab. Kita iyakan saja. Mereka Iyakan saja berdengar permintaan. saja, mereka berdengar Iya. saja. Iyakan aja permintaan daripada Agusti itu untuk berdiskusi dengan saya. Host tinggal mengarahkan saja host. Ya, kecuali Iya, nanti saya nggak ada penengah Bang Host. Bang Host jadi penengah dulu gitu. Ya iya penengah kan begitu maksudnya. Ya, cepat Aguste, silakan. Iya, monggo Agusti, silakan bernarasi Bang Agusti. Yo. Ya, Assalamualaikum Bang Arli, ini kita bahas apa ini? Apa saya yang bertanya duluan atau Bang Arli dulu? Host kita bisa. Kacau ini. Yang kita Nah, bahas Aguste adalah aja mau Mungkin bahas gini. apa? Aguste, poin Mungkin Enggak, gini, begini Gusti. kan. Saya kenapa saya memilih topik bid'ah? Karena Gusti. dari bid'ah ini nanti akan menjalar kemana-mana. Ya, Dan poinnya bid'ah apa? ini pangkalnya dari Betul, bid'ah. betul. Aduh, Aguste ini. Aguste, Iya, betul. apa poinmu? Silakan Iya, langsung monggo. saja. Berarti poin bid'ah ya Bang Arli. Ya, silakan. Jadi kalau poin bid'ah berarti saya yang ditanya gitu. Pertanyaan Bang Arli gimana gitu tentang bid'ah? Ya, begini Ya, saja. kamu mau Begini. nanya apa? Gini loh, Bida. Kamu masuk. Dah, Hei, kamu begini masuk kalau itu saya loh. kalau Kamu Gini, saya mau Gusti. nanya saya begini. Kalau saya disuruh tanya begini. Kalau menurut sampean Agusti, konsep bid'ah itu seperti apa? Monggo dinarasikan. Oke, saya bisa jawab sepengetahuan saya aja nih Bang Arli ya. Menurut saya bid'ah itu sesuatu amalan dalam lingkup syariat yang tidak ada contohnya dari ahlu sunnah wal jamaah. Itulah Bang. Ya Bang Arli silakan ditanggapi. Ya. Artinya kalau saya simpulkan adalah malam yubhad fi hadi Rasulillah adalah sesuatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan dasar dalilnya apa? Itu bentar Bang ya. Saya juga lupa nih. Saya nggak hafal Al-Quran sama hadis soalnya Bang. Lah, ini repot kalau tidak berlandasan dalil nanti itu pakai asumsi. Itu lagi Host, proses. host, saya bisa tanya ke Arli nih, host. Iya, monggo. Silakan. Iya, monggo, Jun Gasola. Arli
menurut Anda bagaimana dengan ibarah ini? Ya. Man syariba baulal ma'sumin wa ghaitahum wa damahum yuharrimullahu alaihin nara wastaujaba dukhulal jannati. Barang siapa yang minum air kencing dan juga tai dan juga darah daripada duanya orang Syiah, maka haram bagi dia masuk ke neraka dan wajib dia masuk surga. Silakan Arli dijelaskan. Ya seharusnya kan begini, kalau masalah ibarat itu karena yang membawakan sampian, saya ndak bisa menjawab itu. Kan sumbernya dari siapa? Kan begini, sumbernya dari siapa? Ibarat itu kan sebelumnya kita berdalil itu kan harus kritik sumber dulu kan. Nggak, Anda ini menanyakan si A kepada orang yang bukan si A, mana kami Ya, paham. iya. Enggak, yang saya tanya Anda cari bid'ahnya, room tentang bid'ahnya si A. host. Anda tanya di situ. Host. Enggak, yang saya tanya bid'ahnya. Bid'ah apa itu? Maaf, Jomika, ini nanti bias lagi. Aguste itu biar diteruskan dengan jawaban dari Ibnu Arli itu biar ditanggapi oleh Aguste dulu. Seperti itu nanti biar tidak bias. Sabar Kak Jom, sabar. Siapa dulu Jomika? Ayo, Kak Biar Aguste lanjut, Kak Aguste. biar diteruskan sama Ibnu. Yo Kak Aguste. Kalau memang Aguste ini adalah Wahabi, maka bagaimana? Tolong jelasin tentang masalah Al-Qadrul Mushtarak. Metode Qadrul Mushtarak yang digunakan oleh Ibn Taimiyah, yang disetirkan tentang tafwidul makna wala kef. Tafwidul makna inda salaf wa tafwidul makna indal khalaf. Mungkin Itu penting itu. Kang Jomika Sola, Kang Jomika Sola mungkin Kang Jom, jangan gini, jangan ditambah ke materi lain. Itu kan nanti kan pembahasan lain, itu kan masalah takfid dan takwil kan nanti. Ya, Pakai kita bahasa, fokus kepada pakai bid'ah bahasa saja. kita aja Kang Ke Jom. bid'ah saja dulu mungkin. Biar semua mudah dimengerti gitu. Langsung aja. Nah, gini aja, Aguste ini apa yang mau ditanyakan? Yang menurut dia tuh yang bid'ah tuh yang mana? Langsung to the point aja. Iya. Langsung the point. Intinya bagaimana bid'ah itu seperti apa? Biar nanti kalau mengutarakan seperti itu nanti ada sanggahan seperti itu. Aguste, silakan Aguste. Gini, misalnya dari teman Agusti mungkin ada yang mau naik yang bantu. Ya, monggo. Ya Bang Arli. Nah, Aguste mau tanya apa Aguste? Halo, saya mau menanggapi Bang Arli tadi. Ya, monggo. Ya. Inti dari ayatnya itu halo Bang Arli. Iya, monggo dibaca. Wah, ini macet ini tidak bisa. Bagaimana? Makanya kita pakai Mas mantik Arli ini aja. bagaimana ini? Kita pakai mantik aja. Aguste ini mau tanya apa dia? Apa yang Tapi ini Bang Arli minta dalil ini, Mbak. Betul. Atau bacakan aja. Udah, kalau kau kesusahan dengan dalil, kau langsung ngomong aja. Atau saya boleh bantu begitu. langsung ngomong aja boleh Bang Arli. Iya, monggo. Ya silakan. Monggo. Boleh. Kau langsung ngomong aja apa itu. Oke. Sepengetahuan saya bid'ah itu sesuatu amalan apa ya? Yang tidak ada di zaman Rasul. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan ketawa Bang. Amalan dalam lingkup syariat gitu, bukan tentang semuanya. Dalam lingkup syariat yang tidak dikerjakan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, sekarang Aguste, yang kau maksud dengan bid'ah itu yang mana? Kau sebutkan aja.
Nah, saya Apa sedang yang menurutmu berdiskusi. bid'ah? Ya silakan Bang Arli dulu tanggapi gitu. Enggak, apa yang menurutmu bid'ah? Yang menurutmu bid'ah apa? Bentar begini Bang. sebetulnya, Bang Arli sebetulnya- mungkin masih kurang puas gitu dengan jawaban saya. jelas Mungkin tidak maksudnya puas. tadi yang Bukan tidak tidak ada puas karena dalam jawaban syariat dan tidak ada katanya. jawabannya. Kan begini sebetulnya, kan sebetulnya dari kawan-kawan Agusti itu membawakan bid'ah itu kenapa sekarang ke sampai, dan sebetulnya simpel sebetulnya. Perbedaan itu sebetulnya simpel, hanya saja karena keteledoran dalam memahami sebuah dalil bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, sehingga di situ bisa merembet kepada hal-hal yang lain yang diamalkan oleh orang yang membagi bid'ah. Itu begitu, itu Agusti. Jadi perlu saya paham kalau sampean masih, sebetulnya sampean ini kok menunggu-nunggu dalil, kok enggak pernah dibacakan dalilnya. Itu sebetulnya agak repot kalau saya membawakan dalil, sampean saja dalilnya masih belum dikeluarkan, nanti ditambah dalil lagi kan tambah mumet nanti. Enggak, Justru Aguste, yang menurutmu bid'ah itu yang mana Aguste? Kau tinggal ngomong aja, tahlilan kah, maulid kah, yasinan kah, salawatan kah? Langsung Bentar Bang. Bang Arli belum selesai dia. Ya, gimana lagi Bang Arli? justru tarif bid'ah yang disampaikan Aguste itu tidak sesuai. Ya kan begitu Dengan apa yang- Agusti begini Agusti, kalau sampian membawakan bid'ah adalah semua perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, maka Nah, tidak hanya Ini yang maksud saya, ini adalah dalam lingkup syariat itu perlu Betul. digarisbawahi Bang Arli. dalam lingkup syariah kata sampian, Ya. maka Ya. tidak hanya sampian menuduh pelaku bid'ah atau kita selaku orang yang kata sampian termasuk finnar, tidak hanya kita, ulama-ulama salaf sampean tuduh demikian. Itu contohnya gimana Bang Arli? Enggak. masalah Gini. Ini enggak terarah nih kalau begini. Saya mau tanya Aguste, yang kau anggap bid'ah itu apa? Sekarang kau ngomong aja. Bentar Bang Host. Ini kita lagi kaji akarnya dulu. Soalnya kalau contohnya banyak ya. Enggak usah akar, saya mau kejar kamu. Yang kamu tuduh bid'ah tuh yang mana? Langsung to the point aja. Sabar dulu Bang Host. Aduh. Panggil Izam jadi wasit. Pelan-pelan kita Kan jadi bahas. gini, kalau kamu menganggap bid'ah, apanya yang bid'ah? Bagian mana yang bid'ah? Coba disampaikan. Jadi biar enggak bertele-tele. Ini hampir setengah jam, tidak ada topik yang dibicarakan. Dari terminologi dari Aguste tadi itu bagaimana pengertian dan contohkan biar nanti ada tanggapan seperti itu. Ya, dicontohkan apa yang menurutmu bid'ah, kau contohkan, kau sebut. Nah, seperti itu biar terfokus ada contohnya. Biar saya bisa kejar kamu sampai ke akar-akarnya gitu loh. Kalau menanggapi soal itu sebenarnya kalau jalan kesesatan itu banyak Bang. Ya apa contohnya apa? Contohnya apa? Poin. Ah, inilah kesalahan kita juga. Sebenarnya sesuatu yang salah itu kembali ke rule-nya dulu gitu. Ya Jika apa? Kan kau menganggap ada sesuatu yang salah. Nah sekarang yang kau anggap salah itu yang mana? Yang mana yang salah menurutmu? Itu aja. ya yang sering dibahas menurut Abang apa gitu. Nah, juga contohnya nggak bisa. apa? Maulid. Maulid kau bilang bid'ah. Betul Ini tidak? saya diskusinya sama siapa lagi nih? Sama Bang Host atau Bang Arli? Kamu saya kejar. Sama host kamu aja saya langsung kejar. sama host. Aguste. Gini loh host Nah, kan ini begitu. Agus Kamu bilang. Ini Sebetulnya kamu Agus- bilang, Agusti ini Maulid tidak bid'ah atau dapat tidak? kalau mau dikatakan diskusi. Aguste Apa yang mau ini diskusikan? host Gimana, orang enggak, awam. Aguste ini nggak bisa diajak diskusi. Dia itu orang awam. Dia nggak bisa baca kitab ini. Enggak, kan dia bilang tadi ada sesuatu yang salah. Makanya saya tanya, yang salah yang apanya? Mananya yang salah? Jangan muter-muter.
Dikasih penjelasan 2 jam aja nggak Om. selesai-selesai kalau begini. Maaf Agus Os, mau teh, keluar yang kau dulu Os. anggap tidak benar, yang kau anggap salah itu apanya? Izin keluar dulu Os. Mau Ya kemana Kang silakan, Reza? silakan. Oh, berarti sama Bang Hos aja ini. Ya silakan. Dari tadi saya bilang begitu. Kang Ibnu diam dulu, Kang Ibnu santai dulu. Apanya yang salah? Coba. Oh, dari Maulid. Kalau dari Maulid, saya Maulid. jelaskan bentar ya. Ya, Hmm, kau menganggap maulid itu bid'ah atau tidak? ya bentar Bang ini. Aduh. Enggak, menurutmu aja maulid itu bid'ah atau tidak? Ya bentar kita jelasin dari akarnya gitu. Intinya Akarnya mana? Dari tadi buahnya aja enggak nampak. Maulid itu yang pertama merayakannya bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi Syiah Fatimiyah Oke. yang pertama merayakannya. Jadi Ya, jadi intinya Maulid jelas bukan ajaran Rasulullah dan sahabat. tapi dia masuk bid'ah atau tidak? Apa Bang? Tapi dia maulid itu termasuk bid'ah menurutmu atau tidak? Ya jelas lah kalau orang sesat seperti Syiah yang memulainya berarti ya kita ikut orang sesat. Nah, berarti kau bilang maulid itu bid'ah. Betul. Ya sesuai tadi akarnya Bang, yang merayakan Ya berarti pertamanya maulid bid'ah menurutmu. dari Terus maulid itu bid'ah kau benturkan dengan kulu bid'atin dolalah. Artinya maulid bentar Bang, ini kita nggak, Abang bilang tadi pakai logika, ini sedang Nah, logika. ya kita to the point aja, nggak usah muter-muter. Jawab pertanyaan saya ya, maulid itu bid'ah tidak menurutmu? Saya potong dulu, host. Saya izin Saya izin udah dulu, jelas. host. Oh Izin iya, dulu, host. oke. Ini Oke, siap, Agusti, siap. mungkin Agusti ini perlu belajar lagi mungkin itu. Mohon Nah, maaf pusing semuanya. saya kalau kayak gini. Iya, Ini 2 jam udah selesai kalau begini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Ibnu. Sing sehat lahir batin. Ya Aguste, menurutmu bid'ah itu sesat bid'ah atau tidak? Itu aja. Ya jelas lah, yang memulai perayaannya Syiah. Jadi Syiah Oke. Berarti kalau maulid itu bid'ah, apakah maulid itu ketika dilakukan orangnya akan sesat? ya dia mengikuti salafnya Syiah, berarti orang sesat. Orang sesat, berarti orang sesat tempatnya di neraka. Begitu ya? Intinya bentar dulu nih Bang. Saya lagi menjelaskan akarnya berarti dari orang Syiah gitu. Abang Iya, tahu Syiah nggak gimana? saya sudah tahu. Kau bilang maulid bid'ah, berarti Iya. pelakunya bid'ah. Berarti pelakunya sesat di neraka, begitu kan? Ya, tidak ada tempat lain kesesatan selain Bang. Berarti kau kan kalau benturkan. jalan berarti- benar di surga Bang. Ya, berarti kan kau benturkan dengan kulu bid'atin dolalah. Nah, sekarang saya mau tanya kamu, maulid itu apa yang dikerjakan di dalam maulid? Kamu tahu tidak? Jawab. Ya tahu di kampung. Tahu tidak apa yang Tahu, Bang. dilakukan di dalam maulid? Silakan dijawab. Ya tahu Bang. Di seluruh Indonesia merayakan Maulid Bang. Jadi mana mungkin nggak tahu. Ya, isi dari apa-apa maulid yang itu dilakukan apa di aja? dalam maulid itu? Apa-apa yang dilakukan di dalam maulid itu? Kau tahu tidak? Tapi kenapa melanjutkan lagi Bang? Abang bantah dulu dari tadi yang merayakannya Ini dari kacau nih, Syiah, berarti Aguste. Abang bantah dulu Syiahnya gitu. Bukan Nggak, Aguste ini langsung kacau ke nih, Aguste nih. Aguste kacau. Aduh, bukan kacau. tentang perayaan. Nggak, sekarang Rasulullah memperingati hari lahirnya dengan berpuasa di hari Senin. Berarti Rasulullah maulid tidak? Rasulullah Maulid? Enggak lah Bang. Rasulullah puasa. Rasulullah, maulid itu apa sih? Merayakan hari lahir Rasulullah. Betul tidak?
Sekarang puasa, di Bang. dalam hadis Rasulullah berpuasa di hari lahirnya untuk memperingati hari lahirnya. Itu artinya apa? Rasulullah contoh- memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Iya, bukan. Artinya Rasulullah bermaulid atau tidak, memperayakan atau tidak hari lahirnya. Berarti kalau sesuai dengan sunnah berarti abang berpuasa bukan berpesta. Nah, sekarang saya tanya kamu, saya pribadi, ketika hari lahirnya Rasulullah, saya berpuasa merayakan maulid. Saya bid'ah atau tidak? Jawab. Kalau abang berpuasa, tapi kalau abang berpesta maulid seperti yang kita lakukan kebiasaan kita ya jelas-jelas lah. Ya. Berarti itu pesta Nah, Syiah. kau jawab saja, kalau saya berpuasa bid'ah atau tidak? Atau justru sunnah? Kalau puasa sunnah, kalau berpesta Oke, seperti Syiah kalau berpuasa jelas sunnah. kesesatan. Ya, oke ya. Satu poinnya, Ya. kalau saya berpuasa di hari lahirnya Rasulullah, saya memperingati saya berpuasa, berarti saya sunnah. Yang kedua, saya nih puasa nih hari ini misalnya, hari lahirnya Rasulullah. Kemudian saya membaca sirah Nabawi, sejarah-sejarah tentang Nabi. Sejak lahirnya sampai wafatnya, apakah saya bid'ah atau sunnah? Atau yang saya lakukan itu anjuran? Ya, membaca sirah tidak ada dicontohkan Nabi membaca sirah di hari lahirnya. Yang dicontohkan Nabi berpuasa. Gini logikanya ya. Kalau saya membaca sirah di hari Senin, salah tidak? Ya salah kalau abang mengkhususkan hari Senin. Saya bilang, hari Senin salah atau tidak? Salah kalau abang mengkhususkan. Ah, inilah begonya kau. Tidak ada yang melarang baca sirah di hari Senin. Mengkhususkan, abang ngerti nggak kata Kalau mengkhususkan? hari Selasa, boleh tidak membaca sirah? Salah kalau abang mengkhususkan hari Selasa. Loh, Rasulullah mengkhususkan puasa hari Senin. Di hari lahirnya. Rasulullah Apa kau salahkan juga? Rasulullah teladan mengkhususkan? kita, sedangkan antum siapa? Ah, itulah salahmu. Rasulullah mengkhususkan hari, kau salahkan atau tidak? Rasulullah tidak kusalahkan karena tauladan kita, dia dapat wahyu, abang Rasulullah dapat apa? mengkhususkan hari, betul atau tidak? Kenapa Rasulullah nggak puasa misalnya Rabu sama Sabtu gitu? Kenapa harus Senin sama Kamis? Berarti kan mengkhususkan hari. Apakah kau salahkan juga Rasulullah? Rasulullah nabi yang dicontoh, kalau abang bukan nabi. Nah, gini loh, Rasulullah melakukan itu di hari-hari khusus, berarti mengkhususkan hari. Ya, Apakah Nabi kau salahkan juga? Ya sunnah nabi, bang. Ah, sunnah kan? Makanya saya bilang saya berpuasa di hari Senin, memperingati hari Nabi, hari lahirnya Nabi, sunnah atau tidak? Sunnah kau bilang tadi. Kemudian di sela-sela saya berpuasa, saya membaca sirah Nabawi. Apakah saya sesat? Kalau abang mengkhususkan di hari itu, berarti abang tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Nah, kan bego ini. Tadi Rasulullah mengkhususkan hari, kau bilang enggak sesat. Sekarang kalau ada pengikut Rasulullah mengkhususkan hari juga, puasa Senin. Saya enggak berpuasa Minggu, Senin saja saya di hari lahirnya Rasulullah karena Maulid Nabi itu hari lahirnya Nabi. Salah tidak saya? Puasa Senin sunnah. Ah, Membaca dikhususkan hari Senin itu bid'ah, bang. kalau saya baca hari Selasa, Kalau abang khususkan hari Selasa bid'ah juga. ah inilah begonya kau. Maka logikamu kan terbantahkan. Rasulullah mengkhususkan hari salah atau tidak? Tidak salah karena dia nabi. Ah, ketika saya juga mengikuti Rasulullah, artinya saya mengikuti sunnah atau tidak? Kalau abang puasa berarti sunnah, tapi kalau mengkhususkan membaca sirah berarti abang sudah menjadi nabi yang kedua. Enggak, baca sirah itu di hari-hari apa yang dilarang? Saya mau tanya. Baca sirah itu di hari apa yang dilarang? Itu pertanyaan bodoh sih. Lah kamu yang bodoh. Rasulullah mengkhususkan hari, kau bilang tidak apa-apa. Sedangkan pengikutnya mengikuti Rasulullah untuk Iya, saya mengkhususkan tahu, hari. Rasulullah. Salah atau tidak? Ya Rasulullah nabi. Siapa yang menyalahkan nabi? Tapi kalau abang yang buat ini host. Ini udah nggak nyambung ini host. Ini udah nggak Itulah, narasinya. ini orang nggak ada Gamis. otaknya nih. Udah nggak nyambung ini. Mending di ini aja host.
Logikanya udah terputar-putar, patah sudah logikanya. Maksud dari Kang Agus itu kalau membaca surah Nabiyah itu emang nggak ada hari, mau hari apa juga bisa. Iya, mau hari apa aja gitu. boleh. Boleh. Cuma kata-kata aja kenapa diperibet sih? Ya Allah, Nah, itu Karim. makanya. Kan dia bilang tadi Stor, jangan. kumaha teh Kang Stor. Ya. Cicing wae tuh. Nah, kan dia bilang tadi jangan mengkhususkan hari. Nah, saya tanya sama dia, Rasulullah mengkhususkan hari atau tidak? Dia bilang iya. Ya berarti tidak ada larangan. Justru sunnah. Ya Kalau misalnya saya puasa, hari Selasa sama Jumat, berarti itu tidak sunnah. yang Rasulullah itu disuruh mengkhususkan hari, makanya Senin sama Kamis. Namanya puasa Terus sunnah. kemudian, Teh. kalau pengikutnya mengkhususkan hari, masa salah juga? Rasulullah aja mengkhususkan hari. salah Bilang lah. tadi setiap Makanya dibilang pengikut, berarti harus Kau bilang mengikuti tadi Nabi. ya, ini. Kalau pengikutnya membuat syariat, berarti kita jadi Nabi semua, Kacau Bang. nih orang, kacau nih orang nih. Mana logika Bang coba? Kalau semua orang membuat syariat, mengkhususkan hari, kita jadi Nabi semua. Ini Coba, Rasulullah mana mengkhususkan logika, Bang? hari. Bagus. Rasulullah mengkhususkan. Ayo, jangan hati-hati Bang kalau main Nah, logika. Rasulullah mengkhususkan hari atau tidak? Jawab kamu. Ya, Rasulullah Nabi. Jelas-jelas lah. Ya, mengkhususkan hari atau enggak? Mengkhususkan hari karena dia Nabi, kita contoh. Tapi kalau abang yang membuat Nah. hari, abang yang membuat khusus harinya, kami nggak contoh sebagai Loh. Muslim. Lo Rasulullah puasa hari apa? Hari lahirnya hari apa? Hari lahirnya hari apa? Ah, ini kacau nih orang begini nih. Kau turun aja lah ya. Nggak bisa kau, otakmu nggak nyambung di situ. Saya mengikuti Rasulullah mengkhususkan hari Senin karena Rasulullah mengkhususkan hari Senin. Iya, saya Artinya tahu saya maksudnya. sunnah. Artinya saya sunnah mengikuti Rasulullah. Iya, habis Terus itu abang sesatnya di mana? Sesatnya di mana? sesatnya abang buat hari Senin itu baca Sirah Nabawi. Kalau abang Saya baca Sirah mengkhususkan Nabawi hari, setiap hari. Saya baca Sirah abang Nabawi bilang, Senin, abang Selasa, itu jangan Rabu, ngelak Kamis, lagi tadi. Minggu. Misalnya abang baca di hari Senin, abang khususkan berarti itulah kesesatan, Bang. Ah, saya bacanya setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sesat nggak? Oh, udah ngelak lagi berarti. Lo enggak sesat nggak? Di hari Senin dilarang tidak? Ya, jawaban saya kalau abang mengkhususkan, Anda di hari Ya, jelas. Senin dilarang tidak? pertanyaan bodoh itu, Bang. Ini pakai Oh logika iya. dulu ini. Sekarang Senin dilarang dah. Terus hari Selasa dilarang tidak? Hari Rabu dilarang tidak? Rasulullah mengkhususkan hari. Ketika ada pengikutnya mengkhususkan hari, kau sesatkan. Katanya suruh Ya ngikut sesat lah, Bang. Rasulullah. Jadi nabi semua kita nanti. Kalau kita Katanya suruh masing-masing kita ngikut mengkhususkan. Rasulullah. Katanya suruh ngikut Rasulullah. Saya ngikut Rasulullah berpuasa di hari Senin. Apakah saya kafir? Ya, abang juga mau buat syariat baru. Abang mau buat Syariat yang baru, mana? Baca syariatnya, baca Sirah Nabawi di hari Senin. Udah syariat yang mana? Aduh, nggak usah ngelak lagi, Bang. Itulah, makanya Nah, ini kita orang kalau bodoh nih. Nggak bisa diskusi kalau begini. Logikamu itu terbantahkan. Rasulullah mengikuti hari. Kau bilang tidak apa-apa. Pengikutnya mengikuti hari. Kau bilang salah. Kan ngaco. Logikamu di situ ngaco. Logika falasi. Jadi Aguste, kau turun saja ya nak. Kau belajarlah dulu nak. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nak. Nah, aduh. Nah, bego kau.